Jokowi sadis, koruptor bakal melarat lewat undang-undang perampasan aset. Pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Maksudnya aset tindak pidana itu bisa segera dirampas, kemudian orang berbelanja dalam jumlah tertentu harus lewat bank agar apa? Agar diketahui sumbernya dari mana dan dikirim kemana. Dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggaraan negara yang baik, ini semua bisa baik. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu harus ditangani secara extraordinary juga. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa mengelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negara ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi, ada yang tertangkap, suatu tiada yang ditangkap, kena suap menyuap, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di berita kadang-kadang sangat ironi. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor ini masih bisa dada-dada, akan sambil tersenyum. Ya, lu kira lagi ke kontes Miss Universe? By the way, wajar-wajar saja hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayangnya terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi. Dengan cara lain, Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis kemarin. Dalam sambutannya untuk peringatan Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini penting, harus kita dorong tahun depan. Insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi. Jokowi juga memberikan apresiasi peningkat hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah. Tegas negara, KPK juga telah menyelamatkan 4.525 triliun rupiah aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa datang. Aset recovery dan peningkatan PMBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi.
pencegahan korupsi, kata Jokowi. Undang-undang ini bagus karena kamera pas aset koruptor, sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih hutang kepada debitor, dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset akan disita. Inilah cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan kepada keluarga, anak dan cucu serta cicit keluarga mereka. Tetap kaya, enak saja. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset yang dirampas lalu disita, mereka tak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri, dan semoga tidak jadi gila tepatnya. Yang tadi dikatakan melarat kadang-kadang lebih mengerikan ketimbang kematian. Lagi pula coba lihat, apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang kurang darah? Gak ada, karena mereka bisa dada dan senyum lebar di depan awak media. Jangan sekali mereka sengsara. Setelah bebas nanti yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan tegas. Ya semoga saja tahun depan beneran selesai, sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi lalu buat nyogok. Berapa banyak selama di penjara, habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak, dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Jangan seperti itu. Ini juga sejalan dengan pendapat Ahok soal hukuman apa yang lebih efektif untuk membuat koruptor jera. Dia menyuruh teman masih bukan jaminan para koruptor akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ahok lebih memilih memiskinkan koruptor sebagai hukuman yang tepat. Pasalnya dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki, infrastruktur, mungkin para koruptor kemungkinan terhindar dari hukuman berat. Belum lagi lobi-lobi yang membuat para koruptor bisa mendapatkan remisi atau bahkan grafik yang pada akhirnya benar-benar membuat mereka terbebas dari hukuman. Kalau dihukum mati, dia bisa sewa pengacara yang hebat, terus proses hukumnya muter-muter. Akhirnya dia bilang, kalau dianggap korupsi, kata Ahok. Sedangkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor lebih bikin takut, karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi pasti harus dijatuhi hukuman yang sama. Bicara tentang korupsi di negeri ini, tentu sebagian dari kita hanya bisa mengelus dada. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari di negara ini. Selalu aja saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi, ada yang tertangkap, suatu tiada yang ditangkap, kena suap menyuap, dan seterusnya. Tapi yang kita lihat di berita kadang-kadang sangat ironi. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor ini masih bisa dada-dada, akan sambil tersenyum. Ya lu kira lagi kontes Miss Universe. By the way, wajar-wajar saja hukumannya kurang kuat. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor selalu bergaung. Tapi sayangnya terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi. Dengan cara lain, Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Janji ini dia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada Kamis kemarin. Dalam sambutannya untuk peringatan Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Dia tak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini penting, harus kita dorong tahun depan. Insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, kata Jokowi.
Jokowi juga memberikan apresiasi peningkat hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah. Tegas negara, KPK juga telah menyelamatkan 4.525 triliun rupiah aset negara hingga triwulan 3 2021. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.